Kak Kamera ngomong kayak gitu. bukan kamera, Kayak gitu, kamera Kak. soalnya. Jangan rendahkan dulu teman-teman di Bukan sini. Kak, kamera. Bukan, Tunggu dengarkan diam dulu, dulu, Kak. dulu Nggak kamera. usah Tunggu dulu. ngomong Inilah dulu. berbicara sama kakak. Nggak usah Dia ngomong. merasa lebih Jangan- hebat daripada Kamera, tunggu kalian. kamera, dengar dulu. Payah nggak taunya nih kakak-kakak ini. Dia merasa lebih hebat dari kalian karena saya sudah melihat live-nya tadi. Nah, kalau dia merasa saya sudah iya, melihat live-nya. tapi Dia jangan melihat dia lebih hebat daripada kita. Aku merasa dia Kamera, sangat kamera, bagus. dengar dulu, tunggu. Soalnya dia Enggak, bermasalah tunggu dengan dulu, Kamika Kak. tadi. Tunggu, Dia Kak. katain Aku kan Kamika meluruskan. kemarin. ini loh kakak, denger Kak, dulu lihat dulu baik-baik kamera, kamera. dengan pikiran yang jernih. Dengerin dulu. Renata diam Dia nggak? merasa Renata lebih diam. hebat daripada kita. Orang-orang yang kayak gitu dibiarin aja. Kalau kita orang yang waras, kita terima aja. Kita mau sebagai orang seperti apa sekarang gitu. Katakan tadi, saya udah melihat live-nya, saya sudah tahu bahasa-bahasanya. Dari wajah secara psikologis, saya sudah melihat karakter orangnya. Kalaupun dia sebagai seorang lawyer, oke, kita bisa terima. Tapi emosional dia, diri dia kita sudah tahu. Saya pribadi sudah tahu. Dan saya tadi berpikir, orang seperti itu tidak usah dilawanin. Hanya makin membuat kita menjadi bodoh gitu loh. Jadi saya sudah lihat videonya, saya sudah lihat perjalanannya tadi, saya sudah lihat semua kakak-kakak. Jadi saya rasa nggak usah kalian lawanin, karena dia merasa lebih hebat daripada kalian. Kalian kan dianggapnya babu, dipandangnya babu. Udah, kalau dia pandangnya seperti itu biarin aja. Tapi kita bekerja dengan intelektual kita, sikap kita. Mungkin kita lebih hebat secara attitude daripada dia. Karena saya lihat tadi kesombongan dia diucapkan semua. Bang Nyoman, seorang lawyer boleh nggak menyampaikan siapa-siapa aja kasus yang ininya? Nggak boleh. Kamera, kan? tunggu karena dia bermasalah dengan Kamika juga, Kamera. Tunggu Saya dulu. nggak ada, biarkan iya, Kamika saya ngomong nggak dulu, gini. Kamera. Jangan kayak gitu menyamaratakan. Nggak enak Kak rasanya. Merah, kakak paham nggak bahasa saya? Paham, saya paham kakak. Tapi ini kamera tolong Saya diam nggak dulu. bicara sama Renata, bisa diam dulu Renata. Dari tadi saya nggak ngomong sama Kamera karena Renata. ini di komal kita tadi dia bermasalah Kamera. Karena kasih itu kata Kamika. Kak Renata diam dulu ya. Kak Ini Renata diam dulu. juga. Bentar, diam dulu. Biar masing-masing pada punya suara Iya. sebentar. Ya. Kenapa sih? Jangan jadi ada debat tolong ya. Kan Kita di saya sini tadi cuma bilangnya seperti ini kakak. Bilangnya seperti ini. Biarkan dia merasa hebat dari kita. Kita nggak usah melawani dia. Nggak akan selesai. Nggak akan selesai dan tidak ada habis-habisnya. Dia merasa level dia lebih tinggi daripada kita. Biarin. Karena orang-orang hebat itu nggak akan menunjukkan dirinya hebat. Udah, dia mungkin pada saat saya bergabung dengan kakak-kakak semua yang dianggapnya babu-babu semua, kemudian dia mengecilkan saya, bahwasanya saya tukang pecal, saya nggak keberatan dibilang tukang pecal, nggak keberatan saya. Pada kenyataannya, kalau saya bertemu dengan dia, apa bisa dia membicarakan itu kepada saya? Jadi dia orang-orang seperti gitu nggak perlu pembuktian kakak. Udahlah, karena kalau saya lihat nggak akan habisnya, nggak ada akan habisnya. Saya udah ngikutin live-nya tadi, saya udah lihat dari Belanda. Gini Kak Meka, iya, gini Kak Meka. Ini juga tadi sudah saya sampaikan juga ke Bang Nyoman. Masalah istilahnya attitude dari seorang yang mengerti hukum gitu loh. Jadi ini kan seperti gayung bersambut ya jadinya ya, nggak akan ada habisnya seperti itu gitu loh. Jadi masing-masing memang punya pendapat sendiri ya kakak ya. Dari kamera juga sama, mungkin kita bisa dengarkan dari kamera terlebih dahulu, boleh Kak? Boleh ya, silakan Kak. Saya di sini hanya meluruskan aja. Oke. Biarkan saya bicara. Yang pertama adalah teman-teman semua yang ada di sini, kalian tidak lebih buruk daripada mereka. Ya, kalian justru lebih terhormat menurut aku. Benar. Karena benar. apa? Tunggu dulu Kak Mika. Karena apa? Kalian tanpa mengenal hukum pun, tanpa tahu hukum pun, tanpa ada label pengacara, lebih terhormat. Kayak gitu. Harusnya dia dengan adanya berapa titelnya di belakangnya, adanya dia ngerti hukum, dia harusnya berdiri itu dengan indah. Jadi apa yang mereka lakukan sekarang itu bukan menghina kalian, tapi menghina diri mereka sendiri. Ya,
menghina diri mereka sendiri. Tahu nggak? Itu merendahkan diri mereka. Jadi teman-teman jangan pernah ya kalau ada yang ngomong sama teman-teman semua bahwa teman-teman itu diam itu karena dia merasa lebih hebat. Enggak ada. Siapa itu Zil? Siapa itu Jesko? Siapa itu ini? Apakah ada ngomongannya yang berfaedah? Apakah ada edukasinya? Sorry aja. Kita itu hidup dengan nilai kita. Apa yang kita omongkan itu keluar dengan tingkah laku kita. Nggak ada tingkah laku kita di sini ada. Ucapan kita, apa yang kita kasih keluar, itulah tingkah laku kita. Kalau aku bilang, ada nggak orang yang bagus kalau orang menjelek-jelekkan orang lain? Nggak ada. Ada nggak orang yang bagus kalau sekelilingnya menjelekkan dan dia mengerti, kemudian dia mengiyakan? Ada nggak orang yang tanpa fakta ya hanya menyebar isu-isu pribadi orang lain? Itu sungguh terhina. Ya, jadi itu gini, Kakak, saya terhina potong sekali. dulu. Jadi teman-teman sudah ya, jangan pernah dengar kata-kata yang mereka lebih terhormat daripada kita. Gak ada. Sorry, seujung kuku kaki pun itu nggak ada. Gini Kakak, bukan saya bilang, Kakak paham nggak dengan bahasa saya? Biarkan saya ngomong. Ini saya yang ngomong. Gini loh. Ini saya yang ngomong. Bisa nggak? Ya bisa Kakak ngomong, tapi saya cuma mengklarifikasi bahasa saya. Saya tidak ada bilang bahwasanya mereka lebih terhormat. Saya bilang, Guys, saya ngomong dulu. Nanti kalau sebenarnya selesai. Kak Maira, Jadi saya nggak Kak suka Mika, kalau sebenarnya saudara saya maksudnya dibilang sama. di sini adalah bahwa mereka menganggap lu babu. Enggak, dia adalah babu Komal. Di sini orang kerja loh, sana orang nggak kerja. Ya, sebenarnya gini, Maaf Bang Yoman, terluka banget saya Bang Yoman. Sebenarnya sama. Sebenarnya sama. Terluka, tunggu dulu lah, terluka saya Bang Yoman, terluka kayak gitu. Saya berusaha, Bang Yoman lihat, saya selalu berusaha menghormati orang dalam keadaan apapun. Berbicara dengan yang ada nilainya, ada faedahnya. Kita bawa yang ada isinya. Tetapi orang-orang itu taunya hanya berantem, membawa masalah pribadi, ya. Yang mirisnya adalah orang yang ngaku pengacara yang ngerti hukum. Gimana itu, Bang? Bahkan rekan-rekan pengacaranya pun sudah menghujatnya dia di room yang sebelah. Kayak gitu. Apa nggak punya malu itu Bang orang itu? Iya kan? Kita nggak pernah memperlihatkan di sini kebirahian kita. Kita nggak pernah di sini memperlihatkan kegatelan kita, menaksirkan atau mendekati laki-laki kayak gitu. Itu yang diperlihatkan kepada kami kayak gitu. Itu selalu merasa ya bahwa ini loh kayak gitu. Aduh Bang, kami juga ini menilai kayak gitu. Kalau misalnya Bang Nyoman, siapa yang nggak menghargain? Ayo. Tapi kalau dia, siapa yang menghargai dia? Hanya sebatas itunya aja. Malu kalau hanya sebatas lingkungan itu aja. Yang manggil kita kakak, yang manggil kita brother, yang manggil kita sister, yang manggil kita mama. Malu. Gitu loh Bang Nyoman. Kalau bisa lah Bang Nyoman. Bang Nyoman. Selamat malam. Disampaikanlah kepada dia, ya kan? Ini nggak tahu Bang, saya etika profesi kah, atau memang watak kah, atau bakat kah yang ada pada orang ini? Sampai dengan detik ini bermasalah dengan semua ini, awalnya dari dia sampai dengan detik ini. Watak itu Kak. Nah, itu yang Selamat terjadi. malam Bang Nyoman. Salam hormat Bang Nyoman. Izin nyimak ya Bang Nyoman. Ya, selamat malam Bang. Ya, salam hormat abangku. Ya. Kalau aku bisa sama apa? menangkap ya, sebenarnya Kak Maira dengan Kak Mika konteksnya sama, maknanya sama.
cuma beda penyampaian aja berdua. Ya Bang ya, kalau saya merhatiin dari Kamika sebenarnya sama kamera ini konteksnya sama. Cuma beda penyampaian aja gitu loh. Jadi nggak perlu Saya boleh bicara 5 menit nggak nyampe ya. Gini, Boleh, saya silakan, pelajarin Kak, tadi. silakan. Saya pelajarin ya. saya pelajarin pada saat mereka di Komal. Mereka hanya bicara di lingkungan mereka, tidak bicara kejelekan di room kita ini ya. Tapi saya kan karena saya ada masalah sedikit dengan dia, saya kepingin tahu pribadinya dia gitu ya. Yang saya herankan, seorang lawyer masa bertingkah seperti itu. Itu yang jadi dalam pikiran saya. Karena saya juga berkecimpung di dunia-dunia itu gitu. Saya berurusan dengan dunia-dunia itu gitu. Nah, setelah saya pelajarin secara psikologi saya, melihat watak dan sifatnya, memang orangnya tidak mau terkalahkan. Nah, jadi ya mungkin itu salah satu juga seorang lawyer memang kan tidak boleh terkalahkan. Tapi ada lagi insting pribadi saya melihat dia memang tidak perlu dilawan. Kalau kita melawan dia bisa jadi gila kita dibuat dia. Nah, jadi artinya biarkan dia dengan kegilaan dia. Karena saya lihat terlalu terlalu bangga dia dengan diri dia. Dia tidak tahu di atas langit masih ada langit. Dia tidak tahu, dia pikir saya yang tukang pecel dibilang dia merasa dia lebih hebat daripada saya, kan gitu. Saya ini masih di dalam dunia sosial media ini saya tidak membawa pribadi saya, kehidupan dunia, real saya dengan sosmed saya gitu. Saya memilah ini gitu. Tapi pada saat saya dibilang tukang pecel, saya nggak apa-apa dibilang tukang pecel. Tapi kenapa saya harus dikata-kata binatang untuk saya gitu? Itu yang jadi saya tadi mempelajari dia. Jadi maksud saya gini kakak-kakak, kalau saya stop artinya membuli dia, artinya melawani dia, bukan berarti saya takut. Saya tidak mau melawani orang seperti itu, karena bagi saya melawani orang seperti itu sama dengan saya ini menjadi bodoh gitu. Saya nggak punya nilai jadinya gitu. Jadi itu yang saya ambil kesimpulannya ya. Jadi mau bicara apa tentang kehebatan dia, ya silakan. Saya banyak kenal dengan lawyer-lawyer besar dan keluarga saya juga banyak lawyer. Nggak seperti itu yang saya tahu gitu. Siap Kak. Nggak seperti itu kakak-kakak. Jadi kalau saya nggak mau melawani dia lagi gitu Kak. Jadi saya berharap kakak-kakak ini kalaupun nanti diomongin apa-apa di close aja, karena orang-orang yang ada di lingkungan kita di sini ternyata di sana juga gitu loh. Itu maksud saya. Kami ini sudah bukan sehari 2 hari kenal dia Kak Mika. Kami ini bukan sehari 2 hari kenal dia. Kami ini bukan dari lawan, kami dari teman. Iya. Jadi kalau mengajarin kami siapa dia dan bagaimana kami harus bersikap, kayaknya udah tamat kami Kak. Udah tamat kami Kak. Kamera gini. Jangan dipotong lah. Mungkin Kak Mika hanya mengamati sehari 2 hari ini semenjak Kak Mika bermasalah dengan dia. Kami dari tidak bermasalah, ya kan, tiba-tiba dia masalahkan, tiba-tiba dituduhkan, akhirnya kami menjauh dan masih aja gatel sampai dengan detik ini. Iya. Tahu nggak Kak Mika bagaimana sabar ini dalam hati ini? Iya Tahu Kak, iya. nggak? Paham. Enggak tahu nggak, mereka semua tahu nggak orang-orang ini bagaimana sabarnya di sini nih. Makanya jangan ajarin kami. Tunggu dulu. Kalian kok kan Ini aku kasih tahu ya Kak Mika, kami dari dekat berdiskusi bersama, berteman. Bahkan ada yang korban kemarin gara-gara waktu di sini memberikan nasihat ya. Dia kan memberikan nasihat kemarin itu enggak, kamera. makanya tahu enggak Dia kisahnya. Kenapa Dia saya tidak mau sekali teman-teman saya ini dibilangin kalian dianggap babu, kalian dianggap apa? Dia lebih babu daripada babu. Dia diperbudak oleh Komal ini, dia diperbudak oleh TikTok ini. Tahu nggak? Iya, Bagaimana dia itu begitu dan begitu. Tunggu dulu lah email. Bingung aku ngomong kalau kau ngomong. Email biarkan dulu Maira meluapkan emosinya. Biarkan yang lain. Bagaimana kami ini mulai dari bersama berdiskusi, mencari jalan keluar,
memanggil dia dengan sebutan Kak Sil, kayak gitu. Menyuruh dia yang berbicara setiap ada yang bicara, iya. Sampai dengan giringan-giringan yang kami tidak mengerti apa maksudnya. Kenapa? Begitu ada masalah, kami ini selalu menghindar dari itu masalah. Kalau nggak tahu kami kan mungkin hanya aduh secuil tangan. Kalau saya ini bagaimana? Tahu semuanya. Mereka semua kenal saya di sini. Ada orang, ya kan, lebih sakit hati, Kak Merah kok diginiin. Aku cuman ketawa. Biarkan. Orang ini, ayo Allah Kak Ira. Ya kan dia gituin kau, Kak Iranya ketawa. Mau apa lagi aku? Kan? Bajingan seperti dia, setan seperti dia mau dilawan kayak gimana? Tugasnya datang ke dunianya memang jadi setan. Ada yang setan yang nggak dia lakukan? Ada. Aku tanya sama kalian semua. Semua orang dibahas masalah pribadinya. Semua orang diapain masalah pribadinya. Itu kayak yang dia bilang orang bermartabat, yang disebut orang-orang di sebelah bermartabat. Ya kan? Peminum, pemabuk, duluan gatelin laki-laki, itulah yang disebut pemabuk. Apa yang bisa dibilang yang patut dicontohin? Enggak sembarang mulutku ngomong, enggak sembarang. Tapi apakah harus ku keluarkan ini? Enggak kan? Hanya terlalu sakit nih hati nih, terlalu sakit. Dia ini kayak gimana? Enggak perlu aku. Lu gua mau bawa berisik, gua mau apa airin, lu diam aja lu. Aska, nggak usah diliatin yang bawah. Lu berisik lu. Mudah-mudahan lu masih hidup sampai besok. Kayak gimana gitu loh. Itu aja terus. Semua masalah ini, masalah dari fanbase nih kita ini mulainya dari mana? Mulai dari isu A1. Siapa yang cetuskan dia? Setelah itu demo. Siapa lagi yang cetuskan itu? Ada nggak di bawahnya itu persinggungan banyak. Mulai lagi dengan apa? Oh, isu ini. Ada nggak lagi dia? Ada lagi masuk dia. Sampai dengan detik terakhir terjadinya LP, itu ada dia. Dan dialah yang mengatakan silakan kalian bersuara, saya akan mendampingi kalian. Setelah teman-teman ini masuk kakinya sepotong, dia menghilang. Sorry. Ini pakai hati, pakai mata, pakai otak di Komal sini, bos. Kau SHMH, saya nggak ada apa-apanya. Tapi kalau masalah ngomongan, masalah apa? Sorry, kamu nggak seujung kakiku. Attitude, etika. Makanya teman-teman, ya, gua bukan bilang jangan takut, jangan atau mau melawan, enggak penting untuk diladenin. Enggak penting banget untuk diladenin. Sampah. Kalau perlu blokir, jangan dengarkan apa kata-kata mereka. Teman-teman hidup dalam lingkungan yang sehat. Stop. Jangan kasih ngomong tentang mereka. Biarkan mereka ngomong kayak apa saja di sana, kayak cerobong asap, kayak biarkan. Blokir mereka, nggak usah kasih mereka panggung. Kenapa sih bibir Anda yang bagus, mulut Anda yang indah hanya untuk menyebut namanya? Aduh, tak usah. Mengerti kah? Maksud aku, jadilah orang terhormat yang nggak usah membidik mereka. Kita ini bukannya itu yang saya bilang tadi sama kakak. Kita udah keliling kasusnya. Kita ngomong Reinhard, kita ngomong Ruben Onsu, kita ngomong. Mereka hanya berdekam di situ aja. Mereka hanya ngomong tentang itu aja. Kita udah ngomong tentang apa? Kita keliling room ngomong tentang apa? Tentang KDM palsu, tentang apa? Dia hanya bergidik di situ. Jadi teman-teman, hargai diri kalian. Jangan kotorin lidah kalian. Untuk menyebut namanya, untuk menyentuh apa yang dia lakukan, biarkan dia gila dengan kelakuan dia sendiri. Udah. Oke. Bukannya itu yang saya bilang tadi sama kakak maksudnya.
Ya, Maksudnya makanya kan kan tidak usah dilawanin. Saya bisa ambil kesimpulan ya. Ya, sebenarnya apa yang disampaikan dengan Mbak Mike dengan Mbak Mira itu sama, substansinya sama. Dengan cara Substansinya sama itu adalah defend, bertahan aja tanpa menanggapi terlalu serius, lalu terlalu baper dan akhirnya kita kehilangan teman-teman kehilangan fokus. Jadi bukan kita ya, kalau kita termasuk saya hanya menjadi penengah yang mungkin bisa memberikan masukan kalau itu pun diterima. Tapi apa yang disampaikan Mbak Mira dan Mbak Mike tadi memang itu sama, pada dasarnya sama ya Mbak ya. Yang pertama tidak perlu menanggapi pembicaraan orang lain, tentang kritik orang lain, walaupun itu sesakit apapun. Toh tidak ada gunanya. Makanya kalau kita berbicara tentang, saya baru dengar nama yang terbaru ini gitu. Saya tadi masuk di awal itu nggak tahu ini sengketa siapa dan siapa. Masih buta Bang gitu Nyoman, ya. Bang Nyoman, awalnya tadi saya naik, saya 2 kali, 3 kali naik ke room ini ya. Awalnya semalam saya naik itu hanya menjadi penengah, menasihati kakak-kakak saya. Tapi ternyata berbalik kepada saya gitu. Nah gitu, sampai ke YouTube kan gitu. Ya, Jadi yang tidak saya berbalik sebagai juga. itu kan seperti yang aku bilang kan Kak Mika kan kemarin kan, aku kan bilang kakak minta maaf kalau sampai kakak ini kan cuma memberikan wejangan di sini, wejangan tentang hukum tentang apa, tapi nanti akan jadi sasaran sana. Betul kan yang aku bilang kan? betul Kak. Tapi sebenarnya sama saya pribadi, sebenarnya kalau saya tidak masalah, artinya tidak masalah itu gini ya. Saya hanya mengumpulin data apa yang dia lakukan buat saya. Sebenarnya itu dengan kata-kata dia itu gampang untuk menyelesaikannya secara hukum. Tapi kan yang jadi masalah, yang jadi saya ini masih menenggang itu adalah apa namanya ya? Mungkin dia belum mengenal saya atau Bukan dia belum mengenal saya sehingga tujuan dari pemikiran dia itu udah melenceng kemana-mana. Nah jadi makanya tadi saya ingin mengetahui siapa sih orangnya sampai berani seperti itu, apalagi seorang lawyer ya. Nah setelah saya lihat dan saya ambil sekilas untuk rangkuman pribadi saya, nah, saya rasa saya kalau menanggapin dia itu makin menjadi bodoh gitu. Kalau dia merasa kelas dia lebih hebat karena dia seorang lawyer, ya saya merasa belum ada apa-apanya dia dengan saya sama itu. Jadi kalau seorang lawyer yang bijak itu nggak seperti itu yang setahu saya, nggak pamer sana sini. Karena kan attitude seorang lawyer itu juga itu sangat dijaga sekali gitu loh. Jadi itu ya lawyeran lah saya bilang, dah biar aja direkam situ. Itu aja Bang. Tadi niat saya semalam itu meluruskan. Dari setelah saya lihat tadi itu. Ternyata memang nggak perlu dilawanin. Semakin dilawanin nanti semakin menjadi keruh dan nggak usahlah dilawanin orang kayak gitu. Gayung bersambut Kak, gayung Ya, bersambut. sebenarnya kan gampang Kak, tinggal melaporkan aja ke ininya ke kesatuan untuk lawyer ini selesai itu Kak. Peradi Selesai, maksudnya cabut ya. semua. Hak-haknya dicabut sebagai lawyer. Selesai dia. Gampang itu. Bang Delong Tapi ya- mau bicara apa Bang Delong? Mungkin kita bisa kasih waktu ke Bang Delong. Bang? Ya, kalau saya sih gini ya, permasalahan ini apa sih permasalahannya? Kan harusnya teman-teman itu bisa pahamin dulu. Dari 2025 di bulan 1 sudah mulai ada permasalahan tentang kita menyuarakan Nikita Mirzani. Apa itu? Adalah jadi analisa saya, dia pengen segala sesuatu itu diakui paling nomor 1 atau paling top. Itu saya analisa. Nah, dari situ aja saya melihat ini udah nggak etis lagi. Ada tumpang tindih, ada saling menyalahkan, ada yang paling mengerti, ada yang paling sok iya. Saya nggak masuk akal saya
kita sama-sama berjuang untuk salah satu case, yaitu menyuarakan Nikita Mirzani, tapi na'ajubillahnya kita semua pada keributan tentang personal. Gak mengerti nih kemana arahnya. Personal dan personal yang selalu dipertontonkan dengan kejelekan seseorang atau kesalahan seseorang. Apakah begitu cara mainnya? Harusnya buat teman-teman di luar sana pahamin, mengertiin, bukan mencampur adukan. Saya sama email berupaya semaksimal mungkin untuk berusaha dia menjadi masuk untuk ranahnya Nikita Mirzani. Saya berupaya semaksimal mungkin, tapi apalah daya. Yang memegang penuh kan kekuatannya hanya cuma Nikita Mirzani. Tapi coba apa bahasanya sekarang? Dibilanglah pengkhianat, dibilanglah kaki dua, dibilanglah proyek lambung. Apa sih yang dimauin? Kalau dia merasa hebat, bisa menangani, maju aja langsung terus. Nggak usah main di komal, menuduh orang. Sesuka hatinya mencak-mencak. Kok kita kayak dilupakan gitu loh, segala sesuatunya dari semenjak A1, sesuatunya dari demo, dari bahkan petisi, grup, apapun dipermasalahkan. Ujung-ujungnya apa? Pemanfaatan kan. Tapi apa yang kita lihat sekarang? Case Niki. Apa yang terjadi sama Niki? Terlampau gampang kali kita membicarakan tentang kepribadian orang, tapi kita bertemu karena case Niki. Betul. Sebenarnya harus sadar ya Bang, pendukung Niki ini dirusak sama dengan pendukung Niki sendiri. Harusnya sadar itu. Dia sengaja biar dapat kasus, dapat duit. Terus ada pembahasan. Gitu ya Kak. Oh. Ada lagi Sengaja, pembahasan. karena nggak bisa dapat kasus di luar, kan nggak laku di luar. Jadi dia berusaha dapat di sini, bikin kerusuhan, dapat kasus. Karena kalau di luar nggak laku dia. Ada lagi laporan ke saya ngomong ada pengancaman mau mempermalukan seseorang di pengadilan. Gua tunggu lo siapa orangnya mau bikin mempermalukan orang di pengadilan. Jangan sok tinggi kalau ngomong. Lu udah lihat cara gua untuk menyelesaikan di pengadilan orang keributan. Jangan sok-sokan kalau ngomong. Tinggi langit ngancem orang, mau ingin mempermalukan orang di pengadilan. Kita ini bertemu menjadi sahabat, menjadi keluarga dikarenakan kasus Nikita Mirzani. Tapi tega-teganya lu ada mengancam orang untuk mempermalukan orang di pengadilan. Gila lu pada. Udah gila kalian. Ladenin aja Bang, kalau memang benar mau mempermalukan kita di pengadilan, ladenin aja kita. Gue pengen tahu seujung kaki mana lu pengen tembak gua. Turunin lah. Nggak ada dasar dia mau meladenin kakak di pengadilan. Masa seorang lawyer pengacara membawa masyarakat yang nggak begitu paham tentang hukum, dia berarti menyalahgunakan apa dia Kak, bukan dia, Kak. Bukan dia. Bukan. Jadi Ada siapa dia, seseorang? salah Kak, salah Kak, salah. Ada salah satu seorang pendukung juga yang mengira itu saya tuh dibilang pengkhianat karena membela teman juga, ya kan?
Membayar teman yang lagi berseteru dengan Niki. Itu kan urusan pribadi ranahnya mereka. Saya nggak ikutan campur. Karena dilihat saya berteman, saya dibilang berkhianat. Ya kan Kak, saya dilarang untuk mendukung Niki. Terus saya katanya kalau di pengadilan mau dipermalukan, saya dengan teman-teman saya ini kalau datang di pengadilan itu mau dipermalukan, silakan. Saya bilang, silakan, ayo. Tapi tadi saya lihat tipe karakter orangnya memang harus dia diagungkan kalau saya lihat ya. Seperti itu. Jadi kalau mengagungkan dia, Iya. baguslah. Itu kalau saya lihatnya seperti itu. Sedangkan orang yang bilang seperti itu aja berada baru di tengah-tengah saat sidang, Kak. Dia tidak dari awal. Ya Bang ya, saat udah beberapa kali sidang dia baru datang. Ya. Saya nggak Dia baru mempermasalahkan itu. Jadi gini loh, maksud saya, kalau mau datang pertengahan, awal ataupun mau ujung, itu nggak masalah bagi saya. Tapi jangan coba-coba mengkooptasi bahwa perjuangan teman-teman itu hanya sebatas ujung kuku. Jangan. Yang saya ingin tanyakan Bang Nyoman, kalau saya mempermasalahkan ini dengan ketidaksenangan saya itu dipermalukan, dicemarkan nama baik saya melakukan pengaduan, apakah ini apalagi pengaduan itu terhadap seorang lawyer, apakah ini kalian tindak lanjutin atau hanya kalian tutup ini sebagai untuk melindungi nama baik seorang lawyer, ikatan lawyer? Nah, itu yang ingin saya tanyakan. Karena bagi saya tindakan dia itu bukan merangkul masyarakat, tapi dia membuat permusuhan dan melakukan fungsi jabatan dia sebagai orang yang seperti menakut-nakutin. Nah, itu di dalam etika seorang lawyer itu kan ada ya etikanya. Bagaimana Bang? Apakah ini bisa saya tindak lanjutin untuk kerana hukum? Atau hanya saya stop untuk menghormatin lawyer-lawyer yang lain? Bicara aja terus. Kalau bertanya silakan Bang Nyoman jawab. Ayo Bang Nyoman silakan. Iya. Ya, memang tadi saya berbicara dalam konteks sosiologis ya, bahwa ada cara atau ada teori tentang bagaimana meredakan sengketa konflik antara para pihak. Itulah yang saya sampaikan di awal. Artinya gini, yang saya sampaikan di awal itu kan adalah tangan kita dua itu tidak cukup untuk menutup mulut ketika orang menghina kita sekalipun. Tetapi gunakan tangan dua itu untuk menutup telinga kita, kan begitu. Artinya di sini, di awal saya menyatakan bahwa yang pertama, supaya kita tidak baper, kita tidak tersinggung, dan tidak kehilangan fokus pada job kita, maka kita harus tahu cara kerja di Komal ini. Di Komal ini, ada potensi adat istiadat tidak ditempatkan secara baik. Tidak ada menempatkan rasa hormat satu dengan yang lain. Lalu tidak menghargai satu sama lain, dan bahkan merendahkan satu sama lain. Itu di Komal. Ini cara kerja di Komal. Maka saya bilang sayang sekali, karena digital ini sebenarnya anugerah Tuhan yang kita bisa gunakan dalam bangun silaturahmi dan membagi informasi. Tetapi Komal ini secara aktual saat ini adalah saling menyerang. Nah, tadi saya sudah mendengar dari dua narasumber, Mbak Mike maupun Mbak Mira, dua-duanya sama sebenarnya. Hanya dialeknya yang berbeda. Satunya defend, satunya agak sedikit coba mempertegas sasaran sekaligus bahwa itu bukan harus dilawan begitu. Nah, kembali ke pertanyaan Mbak Mike tadi, apakah tindakan-tindakan orang lain terhadap kita menuduh, memfitnah atau mencemarkan? Kalau kita berbicara tentang hak, itu hak itu kan. Maka di dalam hukum itu, baik dalam rejim lama maupun rejim baru, itu yang namanya delik aduan. Tapi saya tidak mengajarkan itu.
Artinya saya menyatakan itu hak. Menyuruh tidak, melarang tidak. Namanya hak. Hak Mbak Miske untuk menyalurkan haknya itu melalui instansi-instansi terkait. Misalnya ada kekerasan psikis, ke perlindungan anak dan perempuan, lalu ada kekerasan fisik, bisa dilaporkan itu. Cuma lagi-lagi saya tidak mengajar dan tidak menyuruh atau tidak melarangnya, karena itu bagian dari hak. Tapi saya lebih menarik begini, apa yang disampaikan Bang Long tadi kan, kita akhirnya saling meruntuhkan kekuatan yang tadinya sama-sama satu kubu, di mana konsentrasi kita bela rasa terhadap orang yang dijolimi oleh penegakan hukum. Siapa Nikita Mirzani, kan begitu. Lalu dalam perjalanannya ada perpecahan. Nah, kalau kita berbicara tentang perpecahan, kita harus cari kausalitasnya. Apa sih yang menyebabkan perpecahan itu terjadi? Pasti ini ada satu jawaban saya berdasarkan penelitian saya. Perpecahan terjadi itu adalah karena ada perbedaan kepentingan. Itu bukan dalam case ini ya, pada umumnya. Kenapa negara itu bisa berpisah? Sebuah negara besar bisa berpisah karena ada blok satu dan blok yang lain sudah berbeda kepentingan, berbeda visi dan misi. Nah, apalagi kita di Rum Komal ini yang tidak pernah ketemu, yang hanya berada dalam dunia maya, potensi itu lebih tinggi daripada yang kita face to face. Yang face to face saja hari ini teman, besok jadi lawan. Apalagi tidak pernah tatap muka. Lalu saya selalu di dalam diskusi itu selalu saya membaca tentang lawan bicara. Saya selalu membaca. Kenapa? Itu sangat penting supaya kita tetap menjaga estetika dalam membangun komunikasi. Siapapun dia di dalam room ini, tetap kita harus hormati. Mau latar belakang hukum, tidak hukum, jenderal, kopral, mau apapun, di sini adalah ruang kebebasan kita berpendapat dalam dimensi yang berbeda-beda. Jadi makanya saya tidak terlalu banyak menjadi konflik ya. Walaupun dalam perdebatan hukum secara normatif ada berbeda pendapat. Saya anggap berbeda pendapat itu sah-sah saja. Tapi ketika ada menyerang pribadi, saya juga apakah sikapnya saya harus melawan atau saya defend, mendiamkan diri. Tapi buat saya, ya insya Allah saya bisa menahan diri dan bisa mengendalikan diri atau adaptif terhadap lingkungan yang saya hadapi. Karena saya sudah tahu cara kerja di Komal ini. Jadi saya sebenarnya senang tadi Mbak Mike bilang, ya udah meredakan di kelompok ini, di room ini. Jangan terlalu merespon berlebihan yang pada akhirnya mengeluarkan banyak energi gitu. Lalu tadi diperkuatkan oleh Mbak Mira bahwa pada dasarnya semua manusia itu sama. Tidak ada yang perlu kita agung-agungkan. Saya sepakat itu. Karena tadi saya menyatakan bahwa siapa yang kita agungkan, kita muliakan bahkan. Itu adalah sang pencipta kita, bukan manusia. Nah kalau kita mau berbicara, ada orang yang ingin memperoleh validasi bahwa dia paling suci, paling baik, paling benar. Di antar kita ini semua saya suruh angkat tangan. Siapa yang tidak punya salah dan dosa? Saya yakin tidak semua kita ini angkat tangan. Termasuk saya tidak berani. Karena saya masih mengakui saya manusia berdosa. Apalagi hanya mengagungkan diri. Kalau hanya mengagungkan diri, udah biarin aja. Kalau buat saya ya, biarin aja mengagungkan diri sampai sejauh mana. Kan begitu. Sampai sejauh mana. Jadi, ya,
Ya menurut saya apa ya? Kalau bertanya soal hukum itu, maaf ya, saya seorang dosen hanya ditempatkan di dalam ruang kelas. Di luar itu saya Nyoman Rai. Saya seorang orator hebat, tidak di jalanan, tapi di ruang pengadilan. Jadi jangan mengklaim orator hebat, tapi di jalanan. Kalau Anda profesinya sebagai lawyer, orator hebat itu adalah di pengadilan. Bagaimana Anda membangun argumentasi berhadap dengan jaksa, itu jauh lebih penting. Itulah orator hebat. Dia bisa menggunakan ilmu pengetahuan berdebat di dalam ruang yang di sana ada yang menilai siapa yang benar, siapa yang salah. Itulah hakim. Ya kalau di Komal ya kita membutuhkan validasi bahwa kita paling hebat. Ya siapa yang hakim yang menyatakan bahwa Anda benar? Karena satu perbuatan baik belum tentu benar kan? Nah, disinilah dibutuhkan kebijaksanaan dan hati dan membuka diri, jangan merendahkan orang lain, lalu menerima orang lain, lalu jangan menganggap kita paling hebat, paling baik, paling benar. Dan ini saya tidak berarah kepada satu siapapun itu, tidak. Untuk semua sebenarnya, untuk semua. Karena ya kurang lebih 10 tahun saya mengajar tentang itu. Bahkan sekarang saya mencoba membaca buku tentang pengendalian diri gitu. Memang dunia ini sudah carut marut ya. Kalau kita tidak belajar banyak mengendalikan diri ya, setiap hari kita berantem. Jujur aja kan Mbak Mira ya. Nah, kenapa kita tidak berantem? Kita memiliki kesadaran bagaimana mengendalikan diri terhadap lingkungan yang kita hadapi. Itu jauh lebih penting. Tapi Keren banget Bang Nyoman, terima kasih, keren banget. Coba Kak Maira atau yang lain mau Kalau saya sih gini, kalau saya sih gini ya. Sebenarnya nih kayak saya, Kak Maira, Bang Fly, dan beberapa nggak pernah menyatakan kami ini pisah atau pecah. Enggak. Cuman selama ini kami melihat selalu ada pertengkaran hingga akhirnya kami ingin fokus ke permasalahan apa yang kami akan lakukan untuk Nikita Mirzani. Itu sebenarnya Bang Nyoman. Cuman nggak tahu kenapa setahun lebih, bayangin nih buat teman-teman yang mendengar dari dalam atau luar, setahun lebih prahara ini terus aja terjadi. Bingung kan kita semua? Kalau cuma sebulan 2 bulan, no problem, itu biasa di Komal. Tapi kalau setahun lebih, keributan ini nggak jelas sampai permasalahan babu lah, lecong lah, pengkhianat lah, nggak ngerti kemana arahnya sampai itu dikemukakan selama setahun lebih. Nggak masuk akal ini kalau saya lihat. Apa sih yang diinginkan? Yang lucunya, udah setahun lebih tetap aja nggak berpikir ulang. Coba, sampai ada perkataan babu. Emang kenapa ada salah dengan babu? Dia nggak menyusahkan kalian, weh. Dia nggak ada minta-minta ke kalian, weh. Itu yang bilang babu itu dari perkataan seorang lawyer kan. Iya. Apakah itu pantas? Pantaskah? Apakah itu pantas sebagai seorang yang kita anggap berilmu? Apa itu pantas? Berarti kembali lagi ke diri manusianya kan gitu. Betul, sepakat saya. Blokir aja kalau menurut aku mah, blokir aja, kita tutup mata, tutup telinga, nggak mengharamkan diri membahas dia.
Kayak gitu aja kalau aku sih. Aku iya, kalau aku mal